Suara dari puncak Merapi. Angin malam dari lereng Merapi terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seperti membawa sesuatu yang tak ingin ikut terbawa oleh manusia yang lewat. Aku baru saja tiba di Desa Kinahrejo, tempat yang dulu dihuni Mbah Marijan, juru kunci Merapi yang meninggal saat erupsi 2010 karena memilih tetap menjaga amanahnya. Aku datang sebagai peneliti vulkanologi, tetapi diam-diam ada ketertarikan lain, kisah bahwa Merapi menyimpan dunia tak kasat mata yang hanya muncul pada orang-orang tertentu. Banyak pendaki mengaku mendengar suara gamelan dari arah kawah. Ada pula yang melihat rombongan prajurit berjalan melintasi lereng, tanpa jejak, tanpa suara langkah. Aku tak pernah percaya, sampai malam itu. Saat tengah malam, aku memutuskan berjalan keluar dari penginapan menuju jalur pendakian tua. Langit tampak pekat, hanya diterangi samar oleh pantulan lava pijar di kejauhan. Aroma belerang begitu kuat. Di antara desir angin, tiba-tiba terdengar suara gamelan, pelan, teratur, seperti dari jauh, namun jelas. Ting, ting, dung, ting. Aku terhenti. Jalanan di depanku kosong. Tidak ada perkampungan, tidak ada upacara, hanya lereng hitam penuh abu. Tiba-tiba, di sisi jalan, seseorang duduk membelakangiku. Tubuhnya mengenakan lurik Jawa yang lusuh. Rambutnya panjang, kusut. "Pak," panggilku hati-hati. Orang itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya sedikit, seolah mendengarkan gamelan yang entah berasal dari mana. Ketika aku mendekat, ia berbicara lirih tanpa menoleh. "Wis wayahe bali. Sing nang dhuwur ora seneng diganggu. Sudah waktunya pulang. Yang di atas tidak suka diganggu." Aku mundur setapak. "Panjenengan siapa?" Orang itu menghela napas panjang. "Aku, sing ora iso mudhun maneh." Lalu ia perlahan menoleh. Dan wajahnya mencair, kulitnya meleleh seperti lilin terkena panas. Aku terpaku. Itu bukan wajah manusia yang hidup. Itu wajah korban wedus gembel, awan panas Merapi, yang membeku dalam bentuk kematian mengerikan. Aku lari. Menjelang pos kecil di tengah hutan, kabut tebal turun dari arah puncak. Cepat sekali, seperti ditarik oleh sesuatu. Angin berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Tak ada suara serangga. Tak ada dedaunan bergerak, hanya langkah kaki di belakangku. Duk, duk, duk. Berbaris. Banyak. Aku menoleh. Di kejauhan, dalam kabut putih susu itu, kulihat bayangan panjang, puluhan, mungkin ratusan. Mereka berjalan rapi, seperti prajurit. Aku tahu legenda itu. Pasukan Mahesa Jenar, pasukan gaib yang dipercaya menjaga Merapi bersama makhluk penunggu lainnya. Tapi malam itu, mereka bukan legenda. Mereka benar-benar ada. Baju besi mereka berkilauan samar oleh pantulan cahaya dari lereng. Senjata mereka panjang, dan wajah mereka tidak terlihat, seperti kosong. Salah satu dari mereka berhenti, menoleh padaku meski tidak memiliki mata. Dan dari seluruh arah, gamelan kembali berbunyi, kali ini keras, menenggelamkan detak jantungku sendiri. Ting, dung, dung, ting, ting. Suara itu bukan merdu. Suara itu seperti panggilan. Dan pasukan itu mulai berjalan ke arahku. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aku berlari menuruni jalur, tapi kabut seperti mengejar dari belakang. Nafasku terengah. Tanah terasa bergetar halus. Di kejauhan, dari dekat puncak, terdengar gemuruh Merapi menggeram. Sebelum mencapai tepi desa, aku bertemu seorang lelaki tua berdiri menembus kabut.
Tubuhnya kurus, namun tegar. Ia mengenakan surjan gelap, persis seperti foto-foto mendiang Mbah Marijan yang dulu kulihat di berita. Aku terdiam. "Sampeyan wis adoh banget melebu," katanya pelan. "Kamu sudah terlalu jauh masuk." Aku tak mampu bicara. Ia menatapku lama, sebelum melanjutkan. "Merapi ora kabeh gaib, ora kabeh nyata. Sing penting, ojo wani-wani nek ora ngerti adat. Merapi tidak semuanya gaib, tidak semuanya nyata. Yang penting, jangan berani-berani jika tidak mengerti adatnya." Lalu ia berjalan melewatiku. Aku menoleh ke belakang beberapa detik kemudian. Lelaki itu sudah hilang. Padahal kabut baru saja mengangkat. Aku kembali ke penginapan dengan lutut gemetar. Di beranda, pemilik penginapan, seorang bapak 50-an, menyapaku cemas. "Mas dari mana? Tadi saya lihat sampeyan jalan ke jalur atas." "Jangan macam-macam loh mas, dulu waktu erupsi 2010, banyak korban di sana. Kadang, ia masih suka kelihatan." Aku mencoba menjelaskan, meski suaraku bergetar. "Pak, saya tadi melihat seseorang. Pakai lurik, duduk wajahnya meleleh." Pemilik penginapan terdiam lama. "Kalau wajahnya rusak, mungkin itu korban awan panas yang belum menemukan jalannya," katanya hati-hati. Aku menelan ludah. "Terus ada pasukan banyak banget, Pak. Jalannya rapi, kayak prajurit." Pemilik itu mengangguk pelan. "Itu sering. Soalnya Merapi dipercaya penjaga kerajaan. Kadang mereka lewat, tapi manusia biasa jarang bisa lihat." Aku membisu. "Tapi yang paling bahaya," katanya menunduk, "kalau Mas sampai ketemu seseorang yang mirip Mbah Marijan." Jantungku hampir berhenti. "Kenapa?" tanyaku lirih. Ia menatapku tajam. "Karena Mbah Marijan sudah meninggal. Kalau Mas ketemu, berarti yang Mas temui itu bukan manusia." Hawa dingin menjalar naik dari telapak kakiku sampai tengkuk. Di luar, Merapi bergetar pelan, seperti sedang tertawa dalam gelap. Dan gamelan itu masih terdengar samar dari arah puncak.